Kota Bekasi menuju zero kekerasan pada anak. Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyelenggarakan workshop KPPSB dalam rangka membuat gerakan zero kekerasan pada siswa yang diikuti 450 peserta, baik kepala sekolah maupun guru dari PAUD, TK, SD, dan SMP. Berbagai macam kekerasan di satuan pendidikan masih muncul. Itu tanggung jawab siapa? Pak Kadis, Pak Kabid, kepala sekolah, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, atau secara umum masyarakat, atau pemerintah Kota Bekasi? Jawabannya adalah kita semua memiliki tanggung jawab bagaimana meminimalkan kekerasan yang ada di satuan pendidikan. Allah, mudah-mudahan baik Bapak Ibu sekalian, hari ini puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bersama di tempat ini ya, dalam rangka kita melakukan workshop penguatan TPPK. Ternyata anak-anak yang jadi korban bully, mereka akan mengalami fase seperti ini nih. Si pelaku-pelaku ini biasanya ngeliat anak-anak yang pertama, anak yang merasa bosan. Kan dia nyari target siapa ya yang bisa dijadikan pelampiasan. Ternyata anak-anak yang kelihatan di kelas itu merasa bosan. Kebayang nggak anak bosan itu kalau di kelas itu tanda-tandanya seperti apa? Nggak ada semangat gitu ya? Iya, jadi itu tuh yang ditarget tuh pertama tuh. Anak yang ternyata merasa bosan. Kemudian anak yang merasa kesepian, ini juga dijadikan target. Ya, anak yang mudah marah atau kelihatan takut gitu, nggak punya power itu tadi, merasa disalahkan terus kemudian anak yang tertekan, ya, dan yang terakhir anak yang merasa kelelahan. Jadi inilah ya yang dijadikan target sebagai korban bully. Jadi kalau kita udah melihat tanda-tanda seperti ini, kita tanya tuh, kamu kenapa sih kok kayaknya capek terus? Antusiasme peserta pun Bapak mau izin bertanya, ketika kita mendapatkan siswa yang tawuran, apakah anak-anak yang pernah mengikuti tawuran tersebut harus direhabilitasi? Kemudian untuk Ibu Dali, berdasarkan pengalaman Bu, siswa-siswa kami yang pernah ikut tawuran itu latar belakang keluarga yang memang kurang harmonis. Kami dari pihak sekolah tentu sudah memanggil orang tua dan sudah ke BK, tapi kadang terulang kembali peristiwa tersebut. Jadi yang ingin kami tanyakan, langkah apa yang harus kami lakukan dari segi hukum dan juga psikologi? Kita memecahkan suatu masalah berhubungan dengan bullying di sekolah. Kebetulan saya di instansi satuan negeri. Otomatis setiap jenjang kelas itu pasti guru kelasnya berbeda-beda. Dan ketika kita menyelesaikan masalah kasus contoh pelaku bullying Bu ini, pasti ada asesmen di awal, kemudian ada pendekatan sampai kita memecahkan masalah dan sampai terakhir itu tindak lanjut. Untuk Bapak AKP Tamat Suryani SHMH, yang saya tanyakan terkait tadi hukuman-hukuman bagi pelaku, apakah boleh disampaikan ke anak usia SMP SMA atau jangan dulu gitu, terkait supaya ada rasa takut supaya tidak melakukan kekerasan gitu ya. Yang enak tuh ada CCTV gitu ya, kelihatan nih siapa pelakunya. Jadi panggil nih murid-muridnya. Ya, atau siapa yang melaporkan? Pertama siapa yang melaporkan? Kalau memang korban yang melaporkan, kemudian kita gali dulu. Oke, cari saksi, siapa yang ada di situ. Artinya mencari fakta. Walaupun pada akhirnya kadang-kadang yang tahu adalah antara si korban pelaku dan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang tahu mereka, nggak ada yang bisa mengungkap ya. Tapi paling tidak kita memfasilitasi mereka atau mendengarkan korban itu udah salah satu upaya Bu, udah salah satu tindakan yang kita lakukan. Jadi mereka tahu, oh emang nggak boleh ya, oh kayak gini tuh ternyata ada ininya ya, ada sanksinya ya. Demikianlah tadi workshop penguatan tim penanganan dan pencegahan tindak kekerasan pada satuan pendidikan. Mudah-mudahan memberikan ilmu
dan yang paling utama adalah kerjasama semua lintas pendidikan.